Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang karakteristik penelitian Mixed Method dan R&D atau Research and Development. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Nurul Laika, NIM 210103110010. Lalu Rahmatul Udiyah dengan NIM 210103110022 dan Salwa Ashifa Oliza dengan NIM 210103110028. Selanjutnya Muhammad Farid Agusandi dengan NIM 210103110031 dan Farah Sani Radriah Prayoga dengan NIM 210103111123. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penelitian mixed method. Metode mixed method ini merupakan upaya terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur untuk memanfaatkan secara bersama-sama dua metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sehingga dalam metode mixed method ini lebih menekankan kelebihan dan minimalisir kekurangan masing-masing metode tersebut. Nah, jenis penelitian ini menggunakan metode riset. Penelitian yang didasari dari pada gabungan positivisme dan positivisme. Menurut Creswell, penelitian ini disebut juga dengan penelitian kombinasi. Penelitian kombinasi ini adalah pendekatan penelitian yang mengkombinasikan bentuk kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian. Dari dua pendekatan penelitian itu tersebut secara kolektif, sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam mengumpulkan dan menganalisis data juga, metode ini juga lebih baik daripada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini juga melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, asumsi-asumsi filosofis, dan pencampuran kedua pendekatan tersebut dalam penelitian dan satu waktu. Metode mixed method ini juga disebut sebagai sebuah metodologi dengan cara pengumpulan data dan menganalisis data, mengumpulkan dan menganalisis paduan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif melalui beberapa fase penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari mixed method. Yang pertama itu ada rasional. Rasional ini penting untuk melakukan identifikasi dan menjelaskan alasan mengapa seseorang peneliti melakukan penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pembaca cukup mendapatkan informasi tentang mengapa peneliti ini memilih desain M2R dalam penelitiannya. Untuk itu, Creswell menyarankan untuk memasukkan keempat hal berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi tipe desainnya. Yang kedua, mendefinisikan karakteristik dari desain. Yang ketiga, tujuan atau alasan mengapa penggunaan tipe desain. Yang keempat, referensi yang terkait dengan literatur M2R. Terus, karakteristik yang kedua yaitu prioritas. Hal ini merujuk pada bobot atau ukuran dan metode kuantitatif dan kualitatif yang diterima dalam penelitian, tergantung dari tipe desain dan tujuan penelitian.
Penelitian ini memiliki 3 pilihan dalam menentukan prioritas tersebut. Yang pertama, yang A, dapat data kuantitatif dan kualitatif digunakan dengan proporsi yang sama. Yang B, data kualitatif lebih banyak dibutuhkan dan dibandingkan dengan data kuantitatif. Yang C, data kuantitatif lebih banyak dibutuhkan dan dibandingkan dengan data kualitatif. Karakteristik yang ketiga yaitu sequence atau waktu. Sequence ini merujuk kepada waktu yang digunakan saat melaksanakan penelitian dan data apa saja yang akan digunakan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu penggabungan data. Maksudnya adalah bagaimana data kualitatif dan kuantitatif tersebut dapat digabungkan. Untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penelitian Mixed Method. Ada 7 tahapan untuk melakukan penelitian ini dengan tidak menghiraukan spesifikasi yang digunakan dalam setiap desain. Langkah yang pertama yaitu menentukan kemungkinan dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini berfungsi untuk pemula maupun peneliti atau tim ahli dan sumber serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisa. Yang kedua, mengidentifikasi rasional. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan data-data yang telah dikumpulkan dapat digabungkan dan saling berkesinambungan. Karena metode ini menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, menentukan desain, tipe data, dan strategi yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang keempat, membuat pertanyaan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara spesifik. Yang kelima itu mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisa data. Dan yang ketujuh, yang terakhir, menulis laporan. Hasil apa saja yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Selanjutnya yaitu definisi penelitian R&D. Penelitian atau dikenal dengan Research and Development adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi. Dari informasi yang diperoleh dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti. Tujuan dari penelitian R&D ini selain untuk merumuskan teori, evaluasi teori, dan konsep, R&D ini juga bertujuan untuk merumuskan sejarah. Tidak heran juga jika banyak peneliti yang menggunakan penelitiannya dengan metode R&D. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik dari penelitian R&D. Jadi, karakteristik dari penelitian R&D atau Research and Development itu ada 4 ciri utamanya. Yang pertama ada studying research findings pertinent to the product to be developed. Artinya, melakukan studi atau penelitian awal guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Jadi di awal itu karakteristiknya ada melakukan studi literatur ataupun sebagainya. Yang kedua ada developing the product based on this finding. Artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal atau peneliti. Jadi setelah melakukan studi awal, maka selanjutnya adalah langkahnya itu mengembangkan produk. Yang ketiga ada field testing in the setting where it will be used eventually. Artinya dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Jadi setelah produk itu melalui proses pengembangan produk atau proses perkembangan produk, selanjutnya dilakukan pengujian awal di mana produk itu nantinya akan
digunakan. Selanjutnya, revisi it to correct the deficiencies found in the file testing stage. Itu maksudnya adalah pada tahap yang keempat ini, karakteristik keempat ini adalah melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Jadi dari 4 ciri utama penelitian R&D atau Research and Development tersebut dapat memberikan suatu gambaran bahwa ciri utama R&D yaitu adanya langkah-langkah penelitian awal atau pendahuluan terkait dengan produk yang hendak dikembangkan. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian awal tersebut, maka baru dibuat produk yang cocok. Nah, jadi perlu diketahui juga pada penelitian research and development ini ada kunci utamanya adalah penelitian R&D ini meluncurkan produk baru, meluncurkan produk yang 100% baru atau menguji keefektivitasan produk atau memperbaiki produk yang sudah ada, kemudian memperbaikinya, entah itu memperbaiki dari keseluruhan produknya atau memperbaiki 2 dari 3 elemen produknya atau sebagainya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam metode penelitian research and development atau biasa disebut dengan metode penelitian R&D. Nah, di sini menurut Bolt and Gale terdapat 10 tahapan dalam metode penelitian research and development. Nah, yang pertama yaitu penelitian dan analisis data. Nah, yang dimaksud dengan penelitian dan analisis data di sini terdapat 3 cara yang dilakukan peneliti. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, yang dimaksud dengan analisis kebutuhan yaitu peneliti mulai menganalisis kebutuhan apa saja yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu melakukan studi literatur. Nah, yang dimaksud studi literatur di sini yaitu mulai mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dicari solusinya atau mencari solusi dari masalah yang diangkat tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu riset skala kecil. Kemudian tahapan kedua yaitu perencanaan penelitian. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan penelitian yaitu peneliti mulai melakukan perencanaan bagaimana penelitian ini yang akan dilakukan, seperti mulai merumuskan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan desain. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan desain di sini yaitu peneliti mulai membuat desain yang akan digunakan untuk menghasilkan produk dari masalah yang diangkat tersebut. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu merevisi pada tahap selanjutnya yaitu uji coba awal. Nah, pada tahap ini peneliti mulai menguji produk yang dihasilkan tersebut. Apakah produk ini sudah memenuhi target yang maksudnya target yang telah ditentukan oleh peneliti, atau produk ini masih perlu untuk dibenahi kembali atau masih ada yang kurang untuk dikatakan sempurna. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu merevisi uji coba awal. Nah, pada tahap ini peneliti mulai merevisi atau mengevaluasi apa ada yang kurang. Jika ada yang kurang, mereka mulai membenarkan atau menambahi produk tersebut agar mendekati kata sempurna. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu uji coba lapangan. Nah, pada tahap ini peneliti mulai menguji dengan skala yang lebih besar. Nah, pada uji coba awal tadi peneliti melakukan uji coba itu secara
maksudnya itu secara kecil, skala kecil. Nah, pada uji coba selanjutnya ini, peneliti mulai melakukan uji coba dengan skala yang besar. Nah, setelah itu pada tahap 7 yaitu revisi uji coba lapangan. Nah, di sini peneliti mulai merevisi lagi apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang dibenahi terhadap produk yang akan dihasilkan tersebut agar menuju kata sempurna atau agar menuju sempurna. Kemudian pada tahap ke-8 yaitu uji kelayakan. Nah, di sini yang dimaksud dengan uji kelayakan di sini peneliti mulai melakukan uji dengan menggunakan observasi, wawancara atau kuesioner yang dikirimkan kepada pihak-pihak tersebut agar mereka mengetahui dan mereka mendapat masukan apakah produk ini sudah mendekati kata sempurna atau produk ini masih butuh revisi lagi. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu revisi produk akhir. Nah, pada tahap ini merupakan tahap revisi akhir. Jadi pada tahap ini peneliti sudah melakukan perubahan atau menambahi hal-hal yang kurang pada uji coba sebelumnya agar produk ini bisa mendekati kata sempurna. Nah, pada tahap ke-9 ini produk sudah bisa dikatakan sempurna karena sudah melakukan beberapa uji coba dan revisi. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap ke-10 yaitu diseminasi dan implementasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan diseminasi dan implementasi yaitu melakukan publikasi. Yang dimaksud dengan melakukan publikasi yaitu menyebarluaskan produk yang dihasilkan agar diimplementasikan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya atau dalam kehidupan realita ini. Selanjutnya adalah perbedaan dari penelitian mixed method dan R&D adalah yang pertama yaitu penelitian untuk pengembangan ilmu dapat menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi atau yang biasa disebut dengan mixed method. Yang kedua, penelitian untuk memilih dapat menggunakan penelitian evaluasi atau evaluasi program dan penelitian yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja dapat digunakan metode penelitian tindakan atau action research dan penelitian dan pengembangan research and development. Yang ketiga yaitu mixed method research adalah bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Yang keempat yaitu research and development penting untuk dijalankan. Mengapa? Karena agar perusahaan bisa selalu lebih unggul dari kompetitor. R&D memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, menggunakan teknologi terbaru, dan menciptakan produk atau layanan terbaik. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai persamaan antara penelitian mixed method dengan research and development. Yang pertama, penelitian mixed method ini dan R&D merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian guna memecahkan masalah. Yang kedua, memiliki objek dan subjek. Yang ketiga, sama-sama memiliki variabel. Yang keempat, menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lain. Yang kelima, melibatkan inferensi atau simpulan detil-detil pengamatan empiris ke suatu simpulan umum. Yang keenam, membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Yang ketujuh, menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Nah, jadi
Itu tadi penjelasan mengenai persamaan dari penelitian mixed method dan R&D. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami tentang materi mixed method dan R&D. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.